Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, para suster, bruder, selamat pagi, berkah dalam. Kalau di Jawa ini Romo atau seperti saya, Romo Dadang, Romo Ngatmo itu dipanggil Romo. Romo itu Bapak. Jarang ada yang memanggil pastor. Kalau di tempatnya Suster Laurencia itu di Medan panggil pastor, amang pastor, bapak pastor. Pastor itu adalah gembala, menggembalakan domba-domba. Dan seperti ada di dalam Injil hari ini, Yesus melihat orang banyak digambarkan seperti gembala, domba-domba tanpa gembala, domba-domba tanpa pastor, tanpa gembala. Dia menaruh belas kasih kepada banyak orang yang mengikuti dan mencarinya, dan Yesus menaruh belas kasih, menggambarkan mereka seperti gembala, seperti domba tanpa gembala. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, 2 hari yang lalu ada pertemuan Romo-Romo. Ya, sebenarnya pertemuan Romo-Romo di Kaliurang di sana. Masuk Romo Dadang, Romo Ngatmo. Saya juga dibagi-bagi, ada yang senior, ada yang junior, ada yang medior, ada yang balita. Usianya beda-beda. Saya termasuk usia sebenarnya awalnya itu 70
ke atas. Saya termasuk romo-romo yang usianya 70 ke atas, tetapi terus karena hanya sedikit masuk senior dan senior dan yang sudah lanjut ya, usia lanjut. Saya termasuk di usia lanjut. Kalau Romo Dadang, Romo Ngatmo itu masih usia medior balita. Bukan balita, junior. Balita itu di Wonosari sana pertemuan. Dan apa yang dibicarakan juga ataupun disampaikan oleh Romo, ternyata banyak makin kesini itu romo-romo hanya makin sedikit. Yang senior banyak turun sampai ke jumlahnya imam romo itu hanya makin turun. Lalu dipikirkan kalau 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang mungkin makin kekurangan pastor, kekurangan romo. 20 tahun lagi ya seperti saya ini pasti sudah lewat ya kan, sudah dut ya kan. Tetapi yang muda-muda ini 20 tahun ataupun kalau makin sedikit ya bisa jadi kekurangan pastor, kekurangan romo dalam gereja. Padahal sekarang juga gereja-gereja itu dikembangkan. Dulu hanya satu paroki, misalnya sekarang menjadi berapa paroki. Seperti Kalasan sendiri, tadi hanya satu paroki, sekarang berkembang Babatan sendiri, Macanan, dan juga menjadi beberapa paroki. Satu dikembangkan menjadi beberapa paroki. Padahal tenaga pastor kurang atau makin berkurang. Karena itu juga bagaimana kita diajak berpikir untuk mencukupi tenaga-tenaga imam khususnya di kesupan kita, supaya tersedia. Jangan sampai besok 20 tahun, kalau 20 tahun mendatang atau 10 atau 20 tahun mendatang kekurangan imam, kekurangan pastor. Ya besok mungkin kalau memang kurang ya prodiakon ini hanya menjadi pemimpin ibadat di dalam gereja. Karena itu bagaimana juga bisa mengembangkan ataupun mempromosikan panggilan-panggilan bagian imam, suster, bruder ini, mengembangkan. Saya kerap pada masa kecil itu kerap bertemu dengan romo menjadi misdinar seperti ini. Ataupun kalau misa harian anak-anak diajak ya. Coba kalau sekian berkumpul kita ini, mana anak-anak enggak ada, ini kecuali misdinar ya. Saya dulu ingat bahwa diajak oleh orang tua saya masih anak-anak, ayo pergi ke gereja, meskipun ke gereja misa harian. Ini misa harian SMP tidak sekolah, tapi anak-anak tidak ada. Untuk bertemu dengan romo, untuk ikut perayaan Ekaristi. Dan lihat anak-anak, kecuali kalau hari Minggu atau Sabtu berkumpul, tetapi misa-misa harian seperti ini baik juga diajak untuk merayakan Ekaristi. Bukan hanya kewajibannya orang tua saja, tetapi juga ajak untuk
ikut merayakan Ekaristi. Marilah kita bersama-sama, kendati juga kalau melihat masa depan bisa kekurangan tenaga-tenaga imam, entah bagaimana Tuhan juga tetap memanggil atau mencari jalan kalau pada tahun-tahun mendatang bisa tercukupi, entah bagaimana Tuhan akan membimbing, menaruh belas kasih seperti gembala, seperti domba tanpa gembala, karena kasih kepada umat, karena kasih kepada orang banyak, supaya mereka mendapatkan pewartaan kabar sukacita, supaya mereka juga dirawat di dalam penggembalaan, sehingga semua bisa berjalan ataupun berjalan sesuai dengan apa yang menjadi panggilan sebagai umat Allah. Marilah kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.